Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Suara UMKM Cangkal Becari. Hari ini kita kedatangan anak muda lulusan sebuah perguruan tinggi swasta, namun punya motivasi, keinginan bagaimana bisa mandiri dan kreatif dalam rangka mencari peluang di era digitalisasi ini. Apa dan bagaimana, kita langsung aja berkenalan. Siapa kamu dan apa sih kegiatan kamu? Silakan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya di sini selaku ketua MSC Esport, suatu komunitas yang berada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, Pak. Apa itu komunitas e-sport tuh? Bidang apa tuh? E-sport ini electronic sport, seperti olahraga yang bermain game online kayak gitu, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Dan katanya olahraga itu sudah bisa masuk kegiatan ya sejenis PON atau SEA Games gitu ya. Betul, Pak. Alhamdulillah kemarin pernah kami mengikuti kegiatan PON yang waktu itu yang ekspedisi Papua. Alhamdulillah kami juara 2. Kalau juara 1 kami akan mewakili Kalsel waktu itu. Jadi kami itu gagal waktu itu. Oke, namanya Rizky nih luar biasa nih ya, orang Banjar asli kan? Iya Pak, Banjar asli Pak. Lulusan universitas apa tadi ceritanya? Belum lulus saya Pak. Masih kuliah Pak. Saya semester 8 saat ini. Semester 8 di Uniska ya? Uniska Pak. Oke, jurusan apa? Jurusan ekonomi manajemen. Nah sekarang rupa-rupanya sebelum lulus sudah menerapkan ilmunya nih ekonomi, mencari peluang. Oke, bicara tentang Esport tadi ya. Esport Pak. Esport ya. Iya, Pak. Itu kepanjangan apa sih itu supaya Esport itu electronic sport Pak. Oh, elektronik. Jadi olahraga elektronik gitu ya. Iya, betul Pak. Itu terlahir dari mana ke mana tuh asal muasalnya itu? Kalau nggak salah esport ini terbentuk 2016 kalau nggak salah Pak. 2016 iya, ya. Pak. Nah, sekarang si Rizky sudah pernah mewakili di PON Papua tadi ya, walaupun ini hanya ekspedisi lah. Iya. Nah sekarang juara 2. Kemarin ketika di sana dikirim tentu banyak persiapan. Iya Pak. Baik itu persiapan bagaimana mengikuti itu bisa menjadi kompetisi menjadi juara 2, mengharumkan Kalimantan Selatan. Iya Pak. Walaupun bentuknya belum medali ya. Iya Pak. Tapi sudah mengukir itu kan. Iya Pak. Nah, alhamdulillah. Sekarang itu persiapan. Kemarin itu legalitas ekspor ini apa nih legalitasnya yang dipegang? Ada semacam asosiasi ataupun di sini dibentuk lah kayak dinaungi kayak gitu. Iya, iya betul. Untuk e-sport ini setahu saya ya Pak, ini dinaungi oleh ISPA. ISPA ini kalau nggak salah ketuanya itu untuk saat ini Bang Ibnu Riza kalau nggak salah. Di pusat ya? Iya Pak. Pusat di Banjarmasin kamu ya sekarang? Enggak Pak, Banjarmasin kalau nggak salah ketuanya itu ISPA Bang Din. Bang Din? Nggih. Bang Din itu yang anggota dewan tuh kah? Iya Pak. Oh Bang Din, wah ini berarti rekanan Bang Din ya, iya, anggota Pak. Dewan Provinsi Kalimantan Selatan, wakil DPRD beliau tuh. Iya Pak. Nah sekarang kita bicara tentang esport itu ya. Iya Pak. Berapa aja sudah turnamen yang sudah dipersiapkan? Dan kenapa sih si Rizky kok tertarik dengan elektronik sport ini? Oke, pertama dulu saya mainnya point blank Pak. Waktu itu zaman-zamannya point blank 2015. Setelah itu saya mau masuki kuliah, saya berpikir saya sudahlah stop bermain game waktu itu. Setelah itu saat saya kuliah, saya ini bahasa Banjarnya tuh dihapaki lah. Kayak disambati kayak gitulah. Gak bisa bermain game online katanya, gak bisa main game HP katanya. Diremehkan kayak gitu, saya mau nggak mau saya terjun lagi saya di dunia game, tapi di bidangnya HP waktu itu. Waktu itu kan PB itu kan di PC, di komputer. Jadi waktu saya ibaratnya dibully waktu di kampus, ya saya cobalah buka e-sport ini di HP waktu itu. Pernah mengikuti turnamen Piala Wali Kota
di samping playover waktu itu di yang tempat sesirangan itu Pak. Iya. Nah di situ waktu itu, jadi kami waktu itu sampai masuk final kalah. Habis kalah saya berpikir seperti ini, ya daripada kalah terus, mending bikin sendiri aja lah kayak gitu. Oh gitu. Membina orang aja lah daripada kita yang main kalah mulu kayak gitu. Jadi itu ya melatar belakangi. Iya Pak. Sekarang ketika orang main itu kan biasanya kan ada kos yang dikeluarkan. Iya Pak. Nah sekarang terpikirlah bahwa pertandingan itu kan pasti persiapan. Iya Pak. Ada yang diraih. Nah, orang tertarik tentang expert ini kan pasti ada nilai. Iya Pak. Nilainya kan sebuah penghargaan, sebuah prestasi yang alhamdulillah kan difasilitasi oleh pemerintah. Ini bakalan resmi nih ya. Iya Pak. Karena sudah mendunia kan ya. Betul Pak. Nah sekarang apa yang Rizky persiapkan dengan olahraga ini? Yang sederhana tadi bikin edukasi, melatih orang. Iya. Terus orang tuh datang ke Rizky, caranya bagaimanakah? Apakah gratis? Semacam kursus-kursus anak-anak nih golongan apa aja yang dididik oleh Rizky nih? Kalau kami sendiri MSC Esport ini kami membina anak-anak muda Pak. Iya. Anak-anak muda seperti lansia, seperti SMP. Kami paling muda itu SD pernah Pak. Umur 12 tahun kelas 6 SD. Iya. Dia bermain di bidang game e-sport yang Free Fire waktu itu. Kami memiliki 3 divisi Pak. Iya. Free Fire, PUBG sama Mobile Legend. Kayak gitu. Jadi yang kami incar itu ialah prestasi yang ada di Kalimantan. Soalnya kayak gini Pak, e-sport di Kalimantan ini kami bidangnya gengsi Pak. Bidangnya gengsi. Gengsi. Ya? Jadi gimana masuknya gengsi itu? Kayak gini, jadi kita kan membela sebuah nama kayak gitu. MSC ini kan artinya mistik. Mistik tuh ibaratnya pembunuh lah. Ibaratnya kan artinya ibaratnya kayak di bidang gamenya. Jadi setiap di Kalsel ini memiliki e-sport itu sendiri. Kayak contohnya kayak Seriu, kayak AB e-sport segala macam. Kalau kita kalah tuh kita gengsi Pak. Gengsi. Namanya juga game ya, kalah pun ya merasa wah kita harus ngejar prestasi mereka nih kayak gitu. Oke. Ini kecenderungan orang main game itu kan tadi sudah tergambar bahwa pertanyaan saya berulang, ini keuntungan secara finansial ada nggak? Oke. Kalau untuk finansial, kalau dari kami sendiri untuk awal-awal tidak ada Pak. Awalnya tidak ada. Jadi kami itu membina anak-anak ini pure, mereka masuk itu secara gratis. Tetapi dengan kami filter. Kami filter itu dalam artian yang mereka jago saja yang kita ambil kayak gitu. Untuk yang tidak jago atau yang masih belajar itu tetap kita bina, tetapi akan kita berikan edukasi. Nah, jadi ada kasta-kastaannya kayak gitu Pak. Yang tidak bisa di sini, yang bisa di sini, yang tidak bisa masih kita ajarkan, yang bisa kita berikan dana. Dana ini dalam artian contoh kita berikan fee untuk mereka turnamen. Paling mahal tuh kalau nggak salah 100.000 Pak. 100.000 kalau mereka menang itu bagi hasil. Jadi 70% player, 30% manajemen. Kita biayain lagi sampai mereka kalah kayak gitu, Pak. Oh, jadi kayak gitu dapat peluang-peluangnya ya. Nah, Rizky kan tahu nih, banyak orang tua yang khawatir. Bicara play game ini kan mereka asik dengan waktu. Betul. Makan nggak ketulungan lagi. Iya Pak. Nah, apalagi kita di lagi beribadah katanya juga terabaikan. Iya Pak. Ya. Kritikan ataupun kendala ini gimana Rizky? Secara pribadi dulu supaya publik tahu. Kan kita kan tadi kan bermain boleh, tapi serius juga boleh ya kan? Iya Pak. Harusnya imbang, prestasi Iya. Juga bermain juga kan? Nah, gimana nih mengkombin tentang masalah itunya? Kalau menurut saya pribadi itu tergantung dari individualnya sendiri-sendiri Pak. Kalau kami dari MSC Esport sendiri, kami tahu waktu. Maksudnya tahu waktu. Setiap kali mereka membuat tim, mereka itu ada jadwalnya masing-masing kayak gitu. Kami akan memperingatkan mereka waktunya istirahat. Kalau turnamen offline waktunya sholat kayak gitu, waktunya makan. Kami yang mengingatkan karena kami membina anak-anak itu kayak gitu. Kalau di luar dari situ ya ibaratnya itu individual mereka masing-masing karena mereka kecanduan kayak gitu Pak. Itulah gunanya e-sport. E-sportnya adalah membina anak-anak muda untuk dikontrol anak-anaknya ya saatnya makan, sholat. Yang paling utama itu dijauhkan dari narkoba itu pasti Pak. Karena dia hanya bermain game. Betul. Gitu. Jadi dapat sudah artinya dengan disalurkannya dengan e-sport ini berarti anak-anak itu tidak liar. Betul. Contoh kayak balapan liar. Kalau dibikinkan turnamen balapan dan ada rutin, pasti tidak akan ada balapan liar lagi kan. Betul. Nah, begitu juga e-sport
Sekarang berapa turnamen sih yang sudah digelar oleh owner MSC Expert ini? Kalau untuk turnamen dari tahun ke tahun nih, dari tahun berapa? Kalau untuk tahun kami 2018 Pak sampai sekarang ya kurang lebih 2018 24 tahunan sudah. Iya 4 tahunan Pak kurang lebih. Sudah ada turnamen berapa kali digelar? Kalau untuk yang kami gelar sendiri itu sekitar ada 20 turnamen lebih, kurang lebih. Itu Pak yang 20 turnamen itu yang besar. Untuk yang kecilnya itu kami ada yang setiap bulan itu ada terus. Jadi setiap tempatnya minggu gimana Ki? Tempatnya turnamen tempat itu lebih ke kafe Pak. Ada ke kafe, ada yang di hotel, ada yang di aula, ada yang di tempat kecil yang bekasak-kasak. Ada Pak. Kau aja lah, yang penting Bisa. alatnya ada ya. Cukup handphone aja ya. Handphone aja Pak. Sama kipas angin untuk mereka mengadem. Dan terus online-nya sendiri ada ya? Itu sudah? jaringan mereka sendiri Pak. Jaringan mereka sendiri. Iya. Tapi programmernya ada di Aspek itu sih di HP itu ya? Di HP itu aja Pak. Oh, sederhana betul ya? Iya Pak. Oke, sekali satu turnamen itu pendaftaran sama profit yang dikelola oleh Rizky ada terhitung nggak? Kalau untuk profit itu pasti ada, kita ada hitung-hitungan dan kita biasanya merekrut kerjasama sama kafe biasanya kayak gitu. Kafe memberikan kita sekian, kita menarik profit dari pendaftaran. Jadi itu misalnya ada support KP 2 juta kan misalnya kita putar lagi untuk memberikan hadiah untuk player itu kayak gitu. Oh, sederhana betul. Sederhana Pak. Nah sekarang kita bangsa kita mungkin sudah global lah. Iya Pak. Sebelum pandemi Rizky kan rileks-rileks aja melaksanakan kegiatan ini. Iya betul Pak. Orang kumpul sebanyak mungkin bisa. Iya Pak. Nggak tahu, nah setelah pandemi semua meluluh lentahkan segala sendi-sendi perekonomian kita. Nah triknya gimana nih ketika sekarang ini insya Allah pandemi sedang melandai, orang-orang tahu tentang akan prokes itu sendiri, gimana triknya nih ketika menghadapi pandemi kemarin? Dari sebelum pandemi dan pandemi kemarin hari ini? Kalau semenjak sebelum pandemi kami tetap melaksanakan offline ya Pak ya. Kalau untuk selama COVID kemarin kita melakukan online. Online itu kita via Zoom. Mereka main di Zoom. Jadi kayak kami memantaunya via live streaming kayak gitu. Jadi kalau game online itu lebih simpel Pak. Kalau olahraga kan badminton nggak mungkin online Pak. Kalau e-sport ini dia online bisa kayak gitu. Itulah istimewanya e-sport ini, dimanapun kapanpun bisa diadakan eventnya sebesar-besar pun. Kayak gitu Pak. Bagus lah, berarti tadi kan bahwa hari ini anak muda nongkrong iseng-iseng berhadiah juga ya. Iya betul Pak. Jadi nongkrong jangan sampai nongkrongnya minum-minuman. Nah itu Pak. Sekarang juga menghindari narkoba karena dia main game, terpantau, Pak. Terjadwal, Pak. Dan terukur dengan biaya tadi, tentu akan lepas yang namanya no drug dan no narkoba itu ya. Pasti Pak. Oke, sekarang Rizky kan pasti sudah mencatat. Iya Pak. Berapa game para pemain ini yang sudah tercatat komunitasnya? Ada sampai udah ribuan orang? Kalau untuk dari 2018 loh. Dari 2018 kami tercatat sekitar 1.750 orang Pak. Kalau untuk yang sudah masuk terus ada yang keluar, terus ada yang masuk lagi kayak gitu. Sekitar 1.750 orang Pak. Yang sudah punya jadi anggota itu ya? Betul, anggota kita. Gimana tuh cara memaintain anggota itu? Kita via grup aja Pak, via grup, terus kita mengadakan kegiatan. Jadi setiap bulan itu ada namanya meet up. Meet up itu kayak kumpul-kumpul nongkrong bareng. Terus setiap sebelum nongkrong ada penyampaian dari tim kita, tim yang para pengurus kayak memberikan edukasi bahwa jangan menggunakan cheat, jangan menggunakan program ilegal kayak gitu. Jangan kalian melakukan joki kayak gitu. Itulah kayak ibaratnya yang tidak boleh digunakan di saat bermain game kayak gitu. Kami memperingati kayak gitu Pak. Perjalanan Rizky udah menampakkan hasil ya. Iya Pak. Terus kendalanya ini pasti perlu dukungan kan? Iya betul Pak. Karena tidak mudah orang percaya, orang memberikan fasilitas. Betul Pak. Karena kalau kafe semakin orang banyak nongkrong tapi nggak banyak minum kan rugi tuh ya. Betul Pak. Nah, gimana nih komunikasi yang dibangun dengan pihak-pihak ketiga atau sponsor? Khususnya pemerintah lah. Saya kan sebagai wakil kalian, gimana caranya Anda membangun komunikasi selama ini? Khususnya
sering kalau nongkrong izinnya di mana nih ya kan? Oh kayak gitu ya. Kafenya gitu ya Pak. Prokesnya kan maksudnya? Iya, izin dari turnamen. Oh gitu. Kan sering kali kan pihak-pihak kepolisian atau Satpol PP kalau kumpul-kumpul harus ada izin dong. Iya Pak. Ya gimana proses? Apakah mereka mensupport tahu tentang kegiatan ini gimana selama ini? Waktu itu kami pernah Pak didatangi sama tentara waktu itu di warung Blitar. Jadi intinya itu kami menggunakan prokes kayak cuci tangan, jaga jarak, tempat permainannya, memakai masker itu wajib dari panitia lah yang memberitahukan ke pihak peserta kayak gitu Pak. Jadi mereka main itu tetap memakai masker, tetap cuci tangan itu wajib. Jika mereka melanggar maka akan kita kurangi poinnya. Oh dari situ gitu. ya? Dari situ Pak. Itu edukasi dari pihak aparat ya? Iya. Panitia lah. Jadi kan biasanya dari tentara tetap memantau, pihak kepolisian tetap memantau ke tempat. Kami pernah waktu itu mau dirazia, saya agak kaget juga waktu itu saat mengadakan tur di Blitar itu. Peserta untuk memakai masker semua, dijaga jarak, aman. Ternyata foto-foto aja. Jadi selama ini kalian sudah diterima oleh mereka ya? Alhamdulillah. Sudah terdaftar legal ya? Iya Pak. Tidak semacam game online yang judi itu ya? Oh enggak? bukan Pak. Bukan ya? Bukan Pak. Oh baik, sekarang dari Rizky sudah semester 8. Iya Pak. Dari ini ada nggak kira-kira ini semacam ya kalau spirit oke ya kedapat ya? Iya Pak. Karena tadi sudah dibully. Iya Pak. Dari segi keuntungan nih, finansial pasti tercatat nggak Rizky nih? Kalau untuk finansial jujur bayar SPP loh, Ricky bisa kan bayar SPP dari ini. Ya. Kalau untuk finansial saya jujur Pak, kalau untuk e-sport ini, kalau untuk saat ini saya belum ada titik ibaratnya. Tapi maksudnya saya lebih mengutamakan ke mereka. Walaupun ada profit kayak saya kasih ke mereka kayak gitu. Saya nggak pernah maksudnya mengambil dari keuntungan dari e-sport saya ini nggak pernah. Jadi kayak saya putar lagi kayak gitu. Kayak saya kasih fasilitas mereka lagi. Biar mereka itu semangat kayak gitu. Walaupun kami dari tim manajemen pun kami biasanya patungan untuk mereka kayak gitu Pak. Tapi ada lah keuntungan. Ada, gitu ya. ada. Ya minimal uang makan gratis ya. Rokok-rokok lah. Oke lah, ini kegiatan positif dari anak muda Rizky. Ya tentu ini satu kreativitas dan inovasi yang sudah menjadi kewajiban lah dari pemerintah sebagai pembina ya. Iya Pak. Yang harapan Rizky sendiri terhadap event-event yang digelar karena kan pasti Rizky ini kan dilirik oleh hari ini pemerintah ada Dispora, Dinas Olahraga dan Pariwisata. Ini kan masuk dengan wisata, wisata orang nongkrong-nongkrong di susur sungai di Siring, oh sambil main game orang duduk-duduk, oh ternyata ada duduk-duduknya ternyata sambil menikmati main gamenya dengan suasana sungainya yang gemercik airnya itu. Saat ini pernah nggak kerjasama dengan Dispora provinsi maupun kota? Untuk saat ini belum pernah, tapi mengikuti turnamen-turnamen yang diadakan oleh Dispora kami pernah di GOR. Di GOR lah. Iya, Pak. Jadi mereka sendiri yang menginisiasi lah untuk bisa menggelar ini ya. Iya Pak. Keharapannya Rizky sendiri yang jadi EO-nya. Ya kan? Harapannya karena mereka mempunyai EO sendiri Pak kalau untuk Dispora itu biasanya. Gitu. ISPA tadi. Oh itu yang menjadi komunikasi yang harus dibangun lagi. Iya Pak. Baik, setelah lulus tetap nggak ini menjadi semacam ada harapan ingin jadi sebuah kalau bahasanya big bossnya MSC Esport ini ada nggak harapan? Pasti. Kalau untuk harapan saya MSC ini ingin tetap berjalan dan tetap hidup kayak gitu Pak. Kalau saya pribadi saya ingin bagaimana caranya anak-anak muda ini bisa membawa nama Banjarmasin paling utama karena saya pusat Banjarmasin Pak agar bisa mengharumkan nama Banjarmasin karena waktu itu kami yang diselenggarakan oleh pihak ESI itu kayak di bawah lagi dari ISPA kami pernah beberapa kali gagal kayak gitu jadi saya harapkan anak-anak muda zaman sekarang lebih meng-up lagi skillnya karena anak-anak sekolah sekarang sudah ada eskulnya Pak untuk game ini setiap sekolah. Nah, jadi bibit-bibit unggul itu nanti akan muncul dan akan masuk spot-spot yang ada di Banjarmasin kayak gitu Pak. Nah, berarti ini kan Anda bicara tentang peluang usaha, peluang kaderisasi lah bahasa politik, Pak. bahasa anunya kan bahasa olahraganya ada sudah bibit-bibit unggulan. Bibit-bibit unggul yang bisa
laksukan potensi untuk bisa diikut turnamen yang lebih bergengsi lagi. Iya betul. Terus Rizky, dalam waktu dekat ini ada turnamen kayak lagi yang bisa Rizky bangkitkan semangatkan karena kita di banyak hari-hari besar. Iya Pak. Yang sering saya lihat kan banyak terlewatkan hari-hari besar. Katakanlah di bulan Maret ini ada peristiwa Super Semar, ya kan? Iya Pak. Orang nggak tahu lagi anak muda nih Super Semar itu apa. Iya betul. Nah momen-momen itu bisa nggak dilirik Ricky untuk menjadikan turnamen atau itu sangat-sangat bisa Pak. Tapi untuk saat ini kami sangat membutuhkan fasilitas dari itu. Karena kan ibaratnya di saat kami membikinkan event itu kan dari kami semua kayak gitu. Kami kekurangannya dari sound, dari apapun, dari segi hadiah, dari support dari pihak sponsor, kami membutuhkan banget. Untuk saat ini kami dipanggil dari pihak-pihak KPKP untuk membikinkan event. Kalau kami membuat itu sendiri, kami untuk sekarang sangat jarang. Kenapa? Karena itu tadi Pak, fasilitasnya yang kurang. Kalau dari KP kan KP yang menyediakan semua. Kayak gitu ya, Pak. Padahal ringan aja ya fasilitasnya. Ringan aja Pak. Cuman tempat duduk. Iya. Ada sound, musik sudah selesai. Sound aja menyampaikan. Iya Pak. Sudah Pak. Ada layar tancap. Iya Pak. Ini ya eventnya. Iya Pak. Ya saya rasa tidak terlalu sulit. Iya. Makanya nanti setelah muncul di Suara UMKM banyak rekanan kita yang akan ikut sama-sama. Ayo rame-rame untuk bikin turnamen yang Anda pasti yang punya jadi inisiatornya kan. Iya Pak. Jadi ketua kalau pelaksana tuh OC-nya lah, SC-nya kita nih ya kan. Iya Pak. Kan nggak ada biaya yang dikeluarkan, hanya menyampaikan ke publik, ayo silakan daftar. Iya. Anda dapat ini dapat itu kan. Iya Pak. Oke, dan ini legal ya. Iya. Karena sudah dipertandingkan di eksebisi PON tadi. Iya. Sudah rame lah. Dan organisasinya sudah ada juga. Iya Pak. Oke, sekarang Gi, harapannya nih terhadap dunia usaha di Banjarmasin, karena ini kan suatu usaha yang baru, Pak. Yang tidak bermodal tapi bisa membuat anak muda jadi potensi dapat hadiah ya kan? Iya Pak. Dan ini menjadi waktu yang berguna. Nah sekarang harapan Rizky sendiri dalam turnamen itu apa aja kira-kira sponsor yang harus terlibat, apa aja nih yang harus diminta Rizky kepada pemerintah kota misalnya? Yang paling utama kami membutuhkan fasilitas sih Pak. Fasilitas itu dalam artian kami tempat dan wadah. Untuk saat ini kami tempat untuk base kami hanya satu tempat kos-kosan. Kos-kosan. Dan kami membernya bayangkan kami sudah beribu-ribu dan kosannya cuma satu. Jadi saya menginisiatifnya dengan cara bergantian untuk latihan Pak. Oh iya, tidak menutup mungkin. Kayak lihat di halaman Dispora Kota Banjarmasin tuh luas tuh. Iya Pak. Bisa tempat nongkrong situ kan. Alam terbuka juga. Iya. Bahkan di Siring Matapura itu ada fasilitas di yang tengahnya itu ada samping rumah UMNO kan. Iya. Bisa duduk situ aja kan. Iya Pak. Ya oke. Saya kira ini mungkin karena Rizky udah menjadi narasumber di Suara UMKM, ini cara kita mengkomunikasikan lah pada pihak-pihak. Bersuara lah ya. Bersuara ya. Jadi makanya kalau kita sebut tapi saya berharap Rizky harus selesai ya kuliahnya ya. Iya pasti Pak. Karena dari awal cita-cita mau ngarih gelar sarjana. Iya pasti Pak. Sarjana ekonomi. Iya Pak. Ekonomi kuat bukan lemah. Makanya dipraktekkan ilmunya sudah ya. Iya betul Pak. Baik kita akhiri, kalau saya bilang Suara UMKM maka kita jawabannya Cangkal Becari. Oh siap Pak. Oke ya. Iya Pak. Makasih. Suara UMKM Cangkal Becari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.